Horas, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidap mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, jangan biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan perdamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamat Tuhan kepada kami.
Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan juga kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu-lah saja pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan hukum Taurat untuk minggu ini, yaitu hukum Taurat pertama dengan artinya. Hukum Taurat yang pertama: Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapan aku. Maksudnya adalah kita harus takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-segalanya. Demikianlah hukum Tuhan. Maka kita meminta kekuatan kepada Allah untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Amin.
janji Allah atas keampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yang tertulis di kitab Nabi Yesaya pasalnya ke-52 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allah itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai Tuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, jangan engkau kena kepada yang najis, keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbagailah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk kita semua dapat kita lihat di warta elektronik yang telah dibagikan oleh tim multimedia dan juga grup-grup WA di week masing-masing. Demikian kita bernyanyi. Kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, dalam suasana ketakutan karena pandemi virus corona dan keterbatasan ketika kita ditetapkan pemerintah melalui kebijakannya untuk menjaga jarak social distancing, kita tetap melakukan peribadahan kepada Tuhan di rumah masing-masing. Maka dalam suasana yang masih prihatin ini, dalam minggu awal, firman Tuhan menyapa kita dari Injil Yohanes pasal 12, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 19. Demikianlah firman Tuhan.
Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, seperti yang sampaikan saya khotbah ini, kita masih dalam suasana prihatin karena ketakutan disebabkan pandemi virus corona, dan kita dalam keterbatasan ketika pemerintah menetapkan kebijakan menjaga jarak yang sering kita dengarkan dengan kebijakan social distancing, physical distancing. Kita semakin takut mendengar berita dari hari ke hari, semakin bertambah korban yang positif kena virus COVID-19. Kita semakin takut akan desakan-desakan dari berbagai pihak untuk mengatakan karantina wilayah, bahkan sampai desakan untuk menganjurkan lockdown seluruh negara ini. Kita semakin takut mendengar kajian-kajian dari para ahli politik, bila kita lockdown akan terjadi kacau seperti India. Tetapi takut juga mendengar kajian politisi yang lain yang mengatakan kalau tidak dilakukan lockdown dengan segera, maka pemutusan penularan virus corona COVID-19 ini tidak akan selesai dalam 2 minggu atau 1 bulan ke depan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersandar kepada pengertian itu, sekali lagi dan sekali lagi kita akan hidup terus dalam ketakutan. Ketakutan apa yang kita hadapi dalam realitas sekarang ini? Ketakutan yang pertama tentunya kita takut jangan-jangan kita sudah tertular. Maka kita serba curiga, batuk sedikit, kita berpikir jangan-jangan saya sudah kena. Walaupun fisik masih kuat, jangan-jangan saya sudah positif. Kita curiga juga dengan teman kita yang dekat. Tadi kami mau ke bank, satu mobil dengan Bapak Bendahara. Bapak Bendahara batuk, saya katakan kepada ketua Parangtau, jangan-jangan bendahara ini juga sudah kena. Kecurigaan itu sesungguhnya saya lontarkan dengan bercanda, tetapi jangan-jangan dalam situasi yang lain banyak orang yang serius mencurigai yang lain sudah terkena dan takut juga dia tertular. Kita juga takut jangan-jangan sanak saudara kita yang jauh mereka kena. Ada mungkin anak-anak kita yang bekerja di daerah lain, atau mungkin bahkan ada yang sekolah di tempat yang lain.
ketakutan selalu mengikuti kita. Dan ketakutan yang mengikut adalah apabila kebijakan ini, social distancing ini masih berlanjut beberapa minggu ke depan, masihkah ada stok pangan? Puji Tuhan, Gubernur DKI mengatakan bahwa 2 bulan ke depan stok pangan di DKI masih tersedia. Di Bekasi bagaimana? Di tempat lain bagaimana? Di Indonesia bagaimana? Dan ketakutan yang paling kita takuti adalah bahwa jangan-jangan karena kondisi ini, karena ketakutan orang tidak makan, bisa saja terjadi kerusuhan. Dan satu hal lagi yang paling kita takuti adalah jangan-jangan kita akan mati karena virus corona tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, itulah ketakutan-ketakutan yang kita hadapi. Di satu sisi, kita dibatasi ruang gerak kita. Kebijakan pemerintah dengan mengatakan menjaga jarak. Dan yang terakhir, darurat sipil telah menetapkan kita juga supaya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, tetapi bahkan juga beribadah dari rumah. Maka pertanyaan sekarang, bila kita sudah dibatasi, apakah pembatasan itu akan menghalangi kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah pembatasan itu yang membuat kita beribadah di rumah mengurangi kadar peribadahan yang kita lakukan? Apakah pembatasan ini akan mengurangi kita atau membatasi kita mengasihi sesama? Apakah pembatasan ini juga membatasi kita untuk menyaksikan Yesus yang adalah Raja, Yesus yang telah mengalahkan maut, Yesus yang telah memanggil Lazarus dari kuburan, menghidupkan dia kembali setelah Lazarus mati 3 kali? Firman hari ini tentu mau mengajak kita untuk merenungkan itu dan menghadapi situasi itu dengan iman percaya kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ancaman, teror ketakutan, serta trik yang dilakukan oleh orang Farisi menghambat, membatasi ruang gerak Yesus supaya orang-orang jangan semakin banyak mengikut dia. Hari ini disaksikan oleh firman Tuhan tidak berhasil, karena dari sehari ke sehari orang-orang semakin banyak mengikut Tuhan Yesus. Dan hal yang paling ditakutkan manusia, yaitu kematian juga, bahkan dikalahkan, dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Pertama sekali dengan menghidupkan Lazarus, dan kemudian tentunya nanti kita akan melakukan ibadah peringatan tentang itu ketika Yesus juga mati di kayu salib, tetapi bahkan bangkit kembali. Maka hari ini melalui firman Tuhan ini kita mau diingatkan sebagaimana yang telah tertulis di kitab Perjanjian Lama, tetapi dikutip kembali di dalam berikut bacaan kita di ayat 15 dikatakan, jangan takut hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang. Ketika virus corona COVID-19 menghantui semua manusia di dunia, secara khusus di negara kita di Indonesia ini, dan banyak kekhawatiran yang mengikut sebagaimana yang telah kami paparkan di depan tadi, maka yang pertama dari firman ini mengatakan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Benar, ketakutan mengikuti seluruh kehidupan manusia sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa. Ketakutan itu terjadi sesungguhnya adalah ketika manusia terputus hubungannya dengan penciptanya, dengan sumber hidupnya. Ketakutan itu meliputi apa yang akan dimakan, itu kebutuhan pokok. Ketakutan akan masa depan dan takut akan mati.
tetapi sekali lagi dengan kuasa Yesus Kristus yang menghidupkan Lazarus, dan kemudian kuasa Yesus yang mematahkan kuasa maut dengan kebangkitannya. Hari ini firman Tuhan mengatakan, jangan takut, lihat Raja datang. Virus corona boleh berjalan 2 bulan, 3 bulan ke depan, tetapi bukan karena virus corona orang mati atau meninggalkan dunia. Karena kepanikan dan ketakutan kita hanya melihat dan mendengar berita tentang kematian orang-orang yang positif terkena virus corona, sehingga kita mengabaikan bahwa ada juga orang yang disembuhkan. Maka soal mati dan hidup bukan karena virus corona, tetapi di tangan Tuhan Yesus. Kalau soal hidup dan mati di tangan Tuhan Yesus, maka satu hal yang perlu kita lakukan adalah pasrah sempurna kepada Tuhan, dengan satu kepercayaan dan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita boleh mengatakan itu karena kalau kita baca di Alkitab kita teliti mulai dari Kejadian sampai Wahyu, 365 kali seruan mengatakan jangan takut. Bila 365 kali dikatakan seruan jangan takut, itu berarti tiap hari Tuhan datang dan mengatakan jangan takut, saya datang. Persoalannya adalah, maukah kita membuka hati, maukah kita melihat dia, dan maukah kita menyambut dia seperti orang banyak yang mungkin diteror oleh Farisi, ditakut-takuti oleh pasukan kerajaan Romawi yang menjajah mereka. Apabila Alkitab mengatakan hari ini, jangan takut hai putri Sion, jangan takut hai jemaat HKBP Setia Mekar, jangan takut hai jemaat HKBP Bekasi Timur Permai, jangan takut hai jemaat Kompas Indah, jangan takut hai rakyat Indonesia. Maka seharusnya kita berseru seperti orang banyak mengatakan, Hosana, Hosana, kami menyambut Yesus, Raja Gereja dan Raja hidup kami. Berangkat dari sambutan mengatakan Hosana bagi Tuhan Yesus, maka sekarang kita berangkat melakukan segala aktivitas kehidupan kita dengan keyakinan bahwa tidak satu pun yang dapat melockdown, mengunci, menutup, membatasi kita pertama sekali untuk beriman kepada Tuhan. Virus corona, kekurangan sandang pangan, bahkan kematian tidak dapat menghambat kita untuk percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena aku yakin bahkan kematian tidak akan dapat memisahkan aku daripada Kristus dan kasih yang telah diberikannya kepada kita. Yang kedua, dengan kuasa kedatangan Kristus dan sambutan kita mengatakan Hosana, tidak ada yang dapat menghambat kita beribadah kepada Tuhan, walau harus kita lakukan di rumah. Firman Tuhan menjamin dengan mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang yang berseru memanggil namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Maka kita percaya bahwa di dalam gereja-gereja kecil, di dalam peribadahan yang kita lakukan di tengah-tengah rumah tangga masing-masing, di sana Tuhan Yesus hadir untuk menyatakan diri dan memberikan berkat dan memberikan janji keselamatan. Janji keselamatan dari virus corona, tetapi lebih daripada itu, janji keselamatan dari kuasa kutuk dosa dan maut. Yang kemudian, biar hambatan, tantangan ke depan, di gereja lain telah didirikan posko-posko untuk mengumpulkan bantuan kepada sesama. Mungkin untuk minggu-minggu depan di gereja ini juga akan kita buka juga posko bantuan terhadap jemaat kita. Bantuan-bantuan itu boleh kita lakukan dengan memberikan itu melalui transfer. Maka pembatasan jarak sekali lagi sesungguhnya tidak dapat membatasi kita melakukan segala hal yang baik dan cinta kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu kita adalah Minggu Palmarum, Minggu Palem. Mari kita sambut Raja yang datang. Lihat dia telah datang,
maka mari kita berseru-seru dengan iman, Hosana, Hosana, diberkatilah Dia yang datang. Sambutlah Yesus, Dia telah datang. Dia akan mematahkan kuasa virus corona. Dia akan mematahkan ketakutan kita. Dia akan mematahkan kuasa kutuk dosa dan mabuk. Hosana, diberkatilah Tuhan Yesus. Hosana, diberkatilah jemaat. Diberkatilah gereja. Diberkatilah negara kita. Diberkatilah para pemimpin kita menghadapi krisis yang mencekam ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam Yesus, Bapa yang memberi nafas kehidupan, kami bersyukur bila sampai hari ini kami masih hidup, kami dapat menghirup nafas kehidupan. Kami bersyukur bila sampai hari ini kami masih dapat beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur dalam situasi kesulitan ini, kami masih diberi kesempatan menyaksikan iman percaya kami. Maka karena itu Tuhan, kuatkan, teguhkan hati kami dengan pertolongan Roh Kudus, agar ketakutan, bahkan virus corona yang menghantui semua manusia di dunia dan di tengah bangsa dan negara kami Indonesia tidak pernah berkuasa menghambat kami untuk beriman teguh kepada Yesus, agar virus corona yang mengancam banyak kehidupan manusia tidak menghalangi kami juga dan menghambat kami untuk menyaksikan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, agar ancaman virus corona juga tidak membatasi ruang gerak kami mewujudkan cinta kasih kami. Maka karena itu, mampukan kami senantiasa melayani Tuhan di tengah hidup peribadahan, di tengah keluarga, demikian di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Kami mohon kepadamu untuk melakukan semuanya itu. Berikanlah kami bekal hidup jasmani dan rohani. Kami mohon Bapa, luputkanlah semua jemaat dari penyakit karena virus corona, agar semua jemaat Tuhan boleh bersaksi betapa baiknya Tuhan melindungi kami. Sembari berikan kepada kami disiplin untuk menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan juga untuk tetap patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan Tuhan melalui pemerintah di negara kami ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semua jemaat dalam lindungan tangan Tuhan. Demikian semua para haladu dan para pendeta kami, semua pelayan Tuhan di seluruh gereja, di AKBP dan seluruh sinode yang ada di tengah bangsa dan negara ini, Tuhan lindungi dan berkati. Berkati juga para pekerja kesehatan, tim medis yang berjuang menantang maut untuk merawat orang-orang yang telah sakit, agar mereka Tuhan lindungi, memberikan kelengkapan perlindungan diri mereka, dan juga memberikan kekuatan kesehatan. Dengan demikian mereka Tuhan pakai juga untuk memulihkan orang-orang yang positif terkena virus corona. Saudara-saudara kami, anak-anak bangsa yang telah terpapar virus corona, yang harus dirawat dan sebagian diisolasi, sebagian diawasi, kami mohon Bapa, mereka juga Tuhan yang pulihkan. Demikianlah semua aparatur negara kami di bawah pimpinan Presiden kami, tolong Bapa mereka satukan agar satu kata, satu pikiran, satu hati, dan satu tindakan dan perbuatan berkoordinasi di bawah kepemimpinan Presiden kami, sehingga negara ini dengan kompak boleh melawan virus corona, dan anak negeri boleh tetap di dalam kerukunan, sehingga kami boleh memenangkan pergumulan ini. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, kasihanilah dunia ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang memadamkan, Tuhan yang mematikan, Tuhan yang menghanguskan, Tuhan yang melenyapkan virus corona dari seluruh dunia, dari seluruh aras bangsa, baik pemeluk agama yang lain
dan juga umat dari suku bangsa yang lain. Semuanya kiranya Tuhan selamatkan, sehingga seluruh dunia mengaku bahwa Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Terima kasih Bapa yang baik, ialah peribadahan yang kami lakukan, baik di rumah, semuanya berkenan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Berkati gereja di dalam melanjutkan kesaksiannya. Tuhan yang baik, biarlah dosa-dosa yang kami lakukan juga kiranya Bapa mau mengampuni, agar kami layak menerima berkat di hadapan. Inilah doa kami Tuhan. Banyak doa yang mau kami naikkan, tetapi kata-kata doa tidak cukup untuk mengurai semuanya. Maka biarlah bahkan doa-doa yang tidak terkeluhkan, Tuhan yang mengabulkan. Maka sempurnakan dan kabulkanlah doa ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini. Kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.